Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah isu sosial yang masih menjadi perhatian kita semua, yaitu kenakalan remaja. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Rifki Fadil Akbar dengan NIM F10222402. Saya berasal dari jurusan FKIP, Prodi Bahasa Inggris. Nah, mari kita kembali ke topik. Kenakalan remaja seringkali muncul di berbagai lingkungan, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Fenomena ini tentu saja memiliki dampak yang besar bagi perkembangan pribadi seorang remaja dan juga bagi masyarakat secara umum. Kenakalan remaja adalah fenomena sosial yang tidak hanya mempengaruhi individu yang bersangkutan, tetapi juga memberikan dampak yang cukup besar pada masyarakat secara keseluruhan. Remaja berada dalam fase perkembangan yang penuh tantangan, dan berbagai faktor eksternal maupun internal seringkali mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku yang menyimpang. Beberapa isu utama yang berkaitan dengan kenakalan remaja saat ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat. Nah, contoh-contoh isu yang mungkin kalian sudah pernah dengar yaitu seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran antar pelajar, kekerasan seksual, perundungan, seks bebas, pengaruh media sosial, geng remaja, ketidakstabilan keluarga, dan juga cyberbullying. Itu semuanya adalah isu-isu yang sering banget terjadi di lingkungan masyarakat, di rumah, ataupun di sekolah. Nah, mungkin isu-isu yang sering terdengar itu adalah bullying. Saya juga sering mendengar kasus bullying itu ada di mana-mana. Tapi apa sih bullying itu? Bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan setengah sengaja oleh individu atau kelompok untuk menyakiti, merendahkan, atau menindas orang lain. Bullying bisa terjadi di berbagai tempat, baik di sekolah, di lingkungan rumah, maupun di dunia maya, ataupun yang biasa disebut dengan cyberbullying. Fenomena bullying seringkali terjadi di kalangan anak-anak dan remaja, namun dampaknya dapat bertahan hingga dewasa jika tidak ditangani dengan baik. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa harus bisa menyelesaikan masalah bullying ini agar tidak terjadi lagi di lingkungan masyarakat ataupun di sekolah. Ada kajian teori yang mendukung untuk pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah teori sosialisasi dan pengaruh lingkungan. Teori sosialisasi yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dan George Herbert Mead menjelaskan bahwa perilaku individu termasuk kenakalan remaja dipengaruhi oleh interaksi sosial dan norma-norma yang ada di lingkungan mereka. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan yang negatif, seperti keluarga yang tidak harmonis atau teman sebaya yang terlibat dalam perilaku buruk, beresiko tinggi untuk meniru perilaku tersebut. Durkheim juga menyatakan bahwa ketidakstabilan sosial atau gangguan dalam norma sosial bisa memicu perilaku menyimpang. Yang kedua ada teori belajar sosial dari Albert Bandura. Albert Bandura dalam teori belajar sosialnya menekankan bahwa manusia belajar melalui observasi dan peniruan. Remaja yang terpapar perilaku kenakalan dalam kehidupan sehari-hari atau di media sosial cenderung menirunya karena mereka melihat orang lain memperoleh hasil atau keuntungan dari tindakan tersebut. Proses observasi ini memperkuat anggapan bahwa kenakalan bisa menjadi cara untuk mencapai tujuan seperti pengakuan dari teman sebaya. Yang ketiga ada teori kebutuhan Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan dasar manusia perlu dipenuhi sebelum individu bisa mencapai aktualisasi diri. Kebutuhan akan rasa aman, cinta, dan perhatian yang tidak dipenuhi di lingkungan keluarga atau sekolah bisa membuat remaja mencari cara lain untuk merasa dihargai atau diterima. Ketika kebutuhan-kebutuhan ini tidak tercapai, remaja bisa terjerumus dalam perilaku kenakalan sebagai bentuk pencarian perhatian. Nah, untuk analisis topik kita kali ini, yaitu kenakalan remaja adalah manifestasi dari ketidakseimbangan antara kebutuhan psikologi, sosial, dan tekanan lingkungan. Berdasarkan kajian teori yang ada, kita bisa melihat bahwa kenakalan remaja bukanlah fenomena yang muncul tanpa alasan. Perilaku ini seringkali adalah respon terhadap kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik di rumah maupun di lingkungan sosial mereka. Penyebab kenakalan itu ada berbagai macam hal, yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan faktor yang membentuk karakter seorang anak.
Ketidakmampuan orang tua dalam memberikan perhatian, kasih sayang, ataupun pengawasan yang cukup dapat menciptakan kesenjangan emosional pada remaja. Ketika remaja merasa kurang dihargai atau dipahami di rumah, mereka cenderung mencari kenyamanan dan perhatian di luar rumah, yang seringkali berupa tindakan kenakalan. Pengaruh teman sebaya juga sangat pengaruh yang besar juga, yaitu karena teman sebaya memiliki peran dalam pembentukan identitas seorang remaja. Pengaruh teman sebaya seringkali mengarahkan remaja untuk terlibat dalam perilaku beresiko seperti merokok, minum alkohol, atau bahkan melakukan kekerasan. Keinginan untuk diterima dalam kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku buruk seringkali mendorong remaja untuk terlibat dalam kenakalan. Yang ketiga adalah paparan media sosial dan media massa. Dalam era digital ini, media sosial sering menjadi sumber utama pembelajaran perilaku sosial bagi remaja. Paparan terhadap konten yang merugikan seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, ataupun perkelahian dapat mempengaruhi cara pandang remaja terhadap norma sosial dan memotivasi mereka untuk melakukan hal serupa. Nah, untuk penanganan kenakalan remaja sendiri ada kelebihan dan kekurangannya. Mari kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan penanganan ada yang pertama, meningkatkan kualitas karakter remaja. Pendidikan karakter yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat membantu remaja untuk memiliki pola pikir yang positif dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai norma moral. Remaja yang dibimbing dengan baik akan lebih mudah menghindari perilaku kenakalan dan membangun kepribadian yang kuat. Yang kedua ada mendorong pemulihan psikologi. Pendekatan yang holistik yang mencakup pendidikan dan dukungan psikologis dapat membantu remaja yang terlibat dalam kenakalan untuk mengatasi trauma atau masalah emosional yang menjadi akar dari perilaku mereka. Dan yang terakhir ada mengurangi kejahatan dan kekerasan. Dengan pemberian edukasi dan pelatihan yang tepat, banyak remaja yang akan menyadari dampak negatif dari perilaku menyimpang mereka, sehingga kejahatan dan kekerasan yang melibatkan remaja dapat dikurangi. Nah, sekarang kita bakal masuk ke kekurangan penanganannya. Yang pertama adalah tantangan dalam implementasi. Meskipun pendidikan karakter adalah langkah yang sangat penting, tidak semua sekolah ataupun keluarga mampu menerapkannya secara efektif. Kekurangan sumber daya, ketidaksiapan dalam pendekatan pendidikan, dan ketidakmampuan orang tua dalam memberi perhatian cukup menjadi hambatan utama. Yang kedua ada kurangnya pengawasan yang konsisten. Remaja seringkali terpengaruh oleh lingkungan luar yang negatif. Tanpa pengawasan yang konsisten dari orang tua, guru, dan masyarakat, tindakan kenakalan bisa berkembang lebih jauh, meskipun telah ada upaya pendidikan yang dilakukan. Yang ketiga ada penanggulangan yang terlambat. Jika kenakalan remaja sudah memasuki tahap yang serius, seperti keterlibatan dalam narkoba atau tindak kriminal, maka solusi yang diberikan mungkin tidak efektif atau memakan waktu lama. Penanggulangan yang terlambat bisa membuat remaja sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, sampai sini saja untuk pembahasan kita kali ini. Saya Muhammad Rifki Fadakbar, pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.